Halo, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Mikael Nicolas Seragi dari Prodi Informatika dan Angkatan 23 dengan NIM 11S230034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang praktikum kita yang tentang certan. Di mana tujuan dari praktikum ini adalah agar kita memahami konsep ketidakpastian, memahami definisi dan cara kerja certain vektor, membedakan antara MB dan juga MD, mengimplementasikan pengenalan CF, dan mengimplementasikan formula kombinasi CF. Ini untuk dasar teorinya. Di dalam bahan kita pada praktikum kali ini tuh ada PC atau laptop, Python 3, sekian, dan Jupyter Notebook. Nah, studi kasusnya seperti ini. Atau ini juga ada di apa? Di PDF yang ada pada materi kita. Jadi pertama kita membuat dulu eh, satu file yang dinamakan dengan praktikum underscore cf.ipynb. Nah, sini sudah saya membuatnya, sudah saya masukkan ini buktinya. Lalu ini juga untuk code-codenya semua setelah saya masukkan. Nah, setelah itu kita run, maka nanti hasil ini akan ada ini ya, hasil diagnosisnya. Ini sudah sesuai dengan output yang ada pada yang inginkan di modul. Ada itu ada eh, untuk kurap itu 93,6%. Untuk yang panu 84% dan seterusnya. Nah, jadi untuk tugas praktikum itu yang pertama kita melengkapi basis pengetahuan, lengkapi data CF Weeks pada langkah kedua. Lalu juga ini ada implementasi dan uji coba. Kita tuliskan jalankan semua code di notebook kita. Pastikan hasilnya itu untuk 179 responden. Lalu ini untuk yang ketiga uji kasus responden 137. Ini untuk responden 144 dan ini hasil dan analisisnya. Baik, langsung saya jelaskan aja untuk bagian code itu. Nah, jadi di sini yang pertama itu kita definisikan gejalanya itu yaitu ada G0, eh, yaitu G01 itu adalah ruang kulit kemerahan, 0 G02 dan seterusnya sampai G21. Nah, setelah didefinisikan sini ada penyakitnya. Nah, penyakit P P01 itu dermatitis alergi, P02 dermatitis atopik dan selanjutnya. Lalu sini kita ada definisikan aturannya. Nah, ini untuk aturan-aturannya. Nah, Nah, di mana P01 itu dia memiliki gejala 01, 0, G01, 02, dan seterusnya. Itu juga. Nah, itu definisi bobotnya untuk MB dan MD-nya. Nah, jadi di mana MB itu adalah measure of belief, itu tingkat kepercayaan, dan juga MD adalah measure of disbelief atau tingkat ketidakyakinannya. Lalu lanjut untuk yang ini. Nah, ini untuk apanya? Nah, di sini ada fungsi def calculate yang dimana fungsinya ini untuk menghitung CF tunggal atau untuk satu gejala. Lalu sini ada juga fungsi eh, yang ini CF1, def combine CF1 dalam kurung CF1, di CF2 yang dimana itu mengombinasikan dua nilai CF. Lalu ini def run interface yang dimana ini gunanya untuk menjalankan mesin inferensi untuk menghitung CF setiap penyakitnya tadi. Nah, ini interaksi untuk setiap penyakitnya, ini filter gejalanya, ini untuk menghitungnya. Nah, untuk yang kombinasi ini tadi untuk yang bagian tas kita tadi. Nah, ini adalah hasil urutan dari save tertinggi hingga yang terendah. Nah, ini untuk test case untuk studi kasus yang pertama. Untuk responden 179 seperti ini. Untuk yang 137 seperti ini. Untuk studi kasus yang ketiga seperti ini. Nah, jadi untuk yang bagian 179 studi kasus yang pertama tadi kita tambahkan di sini yang ini. Yang P2G01 yang ini. Inilah untuk bagian test case-nya. Enggak maksudnya untuk bagian MD dan juga eh, MD dan juga MB dan juga MD yang akan kita gunakan nanti. Nah, untuk yang 137 dia inputnya itu eh, bagian ini.
Nah, ini di sini. Ini yang kita tambahi di bagian code-nya dari code awal yang diberikan. Dan teks 144 juga ya di sini. Nah, ketika kita run, maka nanti akan ada apa namanya? Outputnya seperti ini. Nah, lalu kita bandingkan atau kita analisis sesuai dengan yang diminta di modul itu. Nah, yang pertama itu hasil analisis itu, apakah hasil program untuk responden 137, 144, 194 sesuai dengan kolom? Nah, semuanya itu nggak ada yang nggak sesuai, karena tidak ada yang sebenarnya nggak sesuai. Nah, ini untuk ringkasannya. Yang 179 itu sesuai dengan hasil yang pada table atau yang 10 atau kurang. Untuk 137 nggak sesuai dan juga yang 144 nggak sesuai. Nah, ketidaksesuaian pada responden 137 sampai 1 dan juga 144 ini kemungkinan muncul karena perbedaan data dan asumsi nilai bobot CF yang digunakan. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian, berdasarkan bobot CF yang digunakan, nah hasil program itu sudah benar secara matematis. Nah, ketika kita bandingkan dengan hasil yang pada pakar, responden 179 itu menghasilkan hasil yang sesuai dengan pakar. Untuk yang 137 itu dia sesuai dengan pakar dan juga 144 sesuai dengan pakar. Jadi dia ini betul sesuai dengan pakar. Jadi untuk yang 14 yang untuk eh ini materi menyebutkan akurasi CF hanya 40%. Nah, berdasarkan perbandingan Anda, jelaskan mengapa metode akurasi CF dan mungkin rendah. Nah, jadi mengapa secara umum mengapa akurasi CF sering rendah? Nah, yang pertama itu karena bobot yang ditentukan oleh pakarnya itu. Nah, di mana dia itu berbeda antar pakar. Yang kedua itu ada asumsi independensi gejalanya. Nah, di mana dia mengasumsikan bahwa setiap gejala adalah bukti yang independen. Nah, pada kasus studi kasus ini, banyak gejala yang saling berkaitan. Contohnya itu kayak erom kulit atau erom kemerahan dan juga gatal. Yang ketiga itu ada masalah order effect. Nah, pada formula CF yang melibatkan nilai positif dan negatif, urutan penggabungan gejala dapat mempengaruhi hasil akhirnya juga. Lalu yang keempat itu dia tidak mempertimbangkan probabilitas awalnya itu. Jadi kesimpulan untuk praktikum kali ini adalah secara keseluruhan penerapan metode certain faktor pada sistem diagnosa kulit ini menunjukkan bahwa proses inferensinya berjalan melalui tahapan yang lengkap. Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk dari tes 1, tes 2, nah dan juga tes-tes yang lain. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sistem ini memberikan estimasi nilai keyakinan yang berbeda berbeda, maka ini menunjukkan bahwa pendekatan ini kurang optimal untuk kasus dengan kompleksitas gejala yang tumpang tindih dan membutuhkan model yang lebih presisi. Jadi itu untuk kesimpulannya. Jika ada kesalahan kata saya dari saya mohon maaf Pak. Terima kasih.